Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, ini mencoba menanggapi murai batu mania. Murai batu saya sedang dokor karena gerabak copot. Nah, terus kira-kira bisa tumbuh lagi nggak Nah, gitu ya. Jadi murai batu dokor, gerabak, copot, bisa tumbuh lagi enggak? Nah, jawaban singkatnya bisa. Jawab singkatnya bisa. Tapi berapa lama bisa full dorong ekornya? Yaitu 1 bulan. Nah, jadi teman-teman ketika rawat burung mapung, posisi dokor harus hati-hati ya. Rawatnya itu harus benar gitu ya. Jadi supaya tidak copot lagi kan gitu ya, teman-teman. Itu. Jadi rawatannya bagaimana? Rawatannya seperti biasa ya. Seperti biasa yaitu perawatan dorong ekor. Ketika murai batu yang kita miliki itu masih dorong terus copot lagi, nah itu harus sabar. Yang pertama itu ya, rawatannya apa? Pertama sabar. Kenapa harus sabar? Karena menunggu 1 bulan lagi gitu kan. Nah, rawatannya bagaimana? Yaitu sering diberikan cacing, sering diberikan tulang sotong ya. Tulang sotong ini bisa dihaluskan terus diaduk dengan pornya bisa, atau diaduk dengan kroto. Kalau biasanya makan kroto, kalau biasanya hariannya sering makan kroto, rawatannya itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak jarang menggunakan kroto, jangan dikasih kroto. Karena apa? Ya nanti copot lagi gitu ya, teman-teman. Jadi dikasihnya di mana? Di pornya. Atau digantung saja di kandang ya. Jadi kalau dia mau makan ya dimakan kan gitu. Gitu teman-teman. Nah, rawatannya itu ya jangkriknya nggak dibahas Om ya. Jangkrik seperti biasa aja, biasanya berapa ya udah kasihkan itu gitu ya. Ini hanya tambahannya aja. Nah, kalau teman-teman ibaratnya tidak jijik sama minyak ikan, ya pakai minyak ikan bagus ya. Pakai minyak ikan bagus. Jadi minyak ikan ditusuk gitu, terus diambil suntikan, disuntikkan ke jangkrik. Jadi sedikit aja, sedikit. Jadi ketika dia makan jangkriknya, itu minyak ikannya nggak tumpah. Jadi langsung bisa ditelen. Jadi jangkriknya yang kecil aja biar langsung ditelen gitu ya, teman-teman. Jangan yang gede. Kalau gede pasti dipatok-patok. Nah, itu nanti jangkriknya itu akan minyak ikannya akan keluar kalau yang gede. Jadi ngasihnya itu yang kecil dan dia itu patok tek tek langsung telen. Nah, itu ya. Itu teman-teman. Kalau patok langsung telen itu lebih bagus. Jadi dikasihnya itu sedikit ya, sedikit. Misalnya 5 ekor nih ngasihnya, ya udah kasih yang kecil-kecil, disuntikan sedikit-sedikit gitu ya, di perutnya disuntikkan, langsung dikasihkan gitu ya teman-teman. Itu kalau teman-teman nggak geli sama baunya. Kalau saya kan geli, jadi hanya pakai pakai cacing saja gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi minyak ikan ini sangat bagus ya, sangat bagus buat murai batu yang sedang dorong ekor. Jadi dia itu ekornya itu akan mulus, akan bagus ya, termasuk cacing ya. Cacing juga itu bagus ya untuk dia akan cepat gacornya ya kalau sering cacing ya. Kalau minyak ikan juga dia kecerdasannya juga akan terbentuk gitu ya, dengan mengkonsumsi minyak ikan gitu ya. Jadi rawatannya itu ya biar bisa tumbuh lagi ya, bisa cepat tumbuh lagi. Nah gitu ya. Jadi pasti teman-teman nggak usah risau, itu bulu bisa tumbuh lagi itu ya, bisa tumbuh lagi. Tapi ingat jangan dijemur ya. Ketika proses dorong ekor jangan dijemur. Wah ini Gundala ikutan ngevlog ini gitu ya. Cibleknya juga berisik juga itu ya, ciblek semi ya teman-teman. Jadi gitu jadi
Perawatannya yaitu tadi, kasih nutrisi yang bagus ya. Pakan yang bagus, nutrisi yang bagus. Ya. Kalau saya kan menggunakan Pur Superfit ya kan, teman-teman. Kenapa saya menggunakan Pur Superfit? Ketika posisi dorong ekor, ketika makan Pur Superfit itu akan maksimal tumbuhnya gitu ya. Tumbuh ekornya itu akan maksimal gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya ini udah bertahun-tahun saya menggunakan Superfit sampai sekarang masih ya. Terus kemarin ada teman-teman yang suruh mengulas Pur Supersip ya. Ini kayaknya tandingannya Superfit. Dan ada rumor juga katanya Superfit itu ada yang palsu gitu kan. Nah, nanti coba saya ke Supersip ya, kualitasnya sama apa enggak kan gitu. Kayaknya di Supersip ini dia enggak gampang hancur. Kalau Superfit kan gampang hancur ya kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu apa namanya, ulasan tentang murai batu yang sedang dorong ekor, terus ekornya copot. Bisa tumbuh, bisa, tapi ya prosesnya lama. Dorong ekor itu 1 bulan ya teman-teman. Yang penting gini, yang penting itu di tempat tumbuhnya ekor itu enggak keluar darah, atau misalnya kita kapas copot gitu, dilihat di ujungnya ada darahnya enggak. Nah, kalau ada darahnya ya emang harus dibersihkan. Jadi caranya bagaimana membersihkan tempat tumbuhnya bulu pada suatu burung yang ekornya copot gitu. Caranya apa? Ditangkap dulu burungnya ya kan, ditangkap, terus tempat tumbuhnya bulu itu dikucurin keran. Nah, dikucurin keran ya kan, jadi keran nyala langsung dikucurin gitu. Nah, gitu ya. Jadi sekiranya bersih ya sudah, lepaskan lagi burungnya ke kandang-kandang gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Itu supaya ekornya itu tumbuh lagi gitu ya. Dan perawatannya biar bagus seperti itu tadi. Apa aja nutrisi yang diberikan, yaitu bisa minyak ikan, ditambah lagi dengan 1 ekor cacing. Jadi sehari itu hanya 1 ekor ya teman-teman. Cacingnya itu hanya 1 ekor, jangan banyak-banyak gitu. Nah, terus apalagi yaitu tulang sotong untuk memperkuat jaringan daripada ekor-ekor atau bulu yang tumbuh, bulu baru yang tumbuh. Jadi kuat gitu ya. Bisa digantungkan saja, bisa dikerok sedikit saja ya. Jangan sampai banyak banget, nggak mau makan pur nanti ya. Sedikit aja buat apa ya, asin-asin gitu aja ya. Itu untuk dicampur di pur. Nah, kalau habis dikerok dikit, langsung aja digantung gitu ya. Diaduk, apa yang di pur tadi diaduk itu diratain, ya sudah. Gitu aja. Gitu aja teman-teman ya. Ini sedikit pembahasan tentang murai batu yang ekornya sedang dogor terus copot. Nah, ulasannya seperti itu. Demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.